Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik solehah? Semoga masih selalu dalam lindungan Allah, masih semangat dalam belajar dan menuntut ilmu walaupun di mana saja, walaupun di rumah saja. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan materi jaga lisanmu. Nah, kalau udah gambarnya ilustrasinya seperti ini nih, ada bibir disilang, kemudian diresleting, berarti ada sesuatu dengan lisan kita. Ada apa ya? Ada yang harus dijaga dengan lisan kita. Baik. Pernahkah kalian mendengar atau melihat seseorang yang salah dalam berbicara, lalu ia mendapat teguran? Atau mungkin kalian pernah mengalami hal tersebut ketika kalian lagi berbicara, ternyata kalian ada salah bicara, lalu kalian ditegur oleh seseorang. Nah, terkadang tanpa sadar apa yang keluar dari lisan kita itu ternyata salah, ternyata menyakiti orang lain. Walau sekedar perkataan, kalimat yang keluar dari lisan itu akan terdengar oleh orang lain dan bisa berakibat baik ataupun justru sebaliknya, berakibat buruk. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dengan lisan kita. Bagaimana sih agar kita bisa menjaga lisan kita supaya apa-apa yang keluar dari lisan kita itu hanya kebaikan? Baik, kita simak dari materi ini ya. Tahukah kalian, di zaman modern seperti sekarang ini, ternyata yang bisa menyakiti bukan hanya lisan loh. Ternyata ada juga yang berbentuk tulisan, apalagi di zaman yang serba canggih seperti sekarang. Bukan hanya yang terucap melalui mulut, tetapi bisa juga berbentuk status atau komentar yang kita tulis di media sosial. Contoh misalnya di IG, di Instagram. Nah, Rasulullah SAW bersabda, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Bukhari. Menjaga lisan merupakan hal yang penting. Kenapa? Kok lisan itu harus dijaga sih? Harus dikontrol? Nah, ini dikarenakan lisan itu ibarat pisau. Apabila kita salah dalam menggunakannya, maka dapat melukai orang lain. Pernah dengarkan peribahasa mulutmu adalah harimaumu? Maka berhati-hatilah dalam menggunakan lisanmu. Dalam materi ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, sikap-sikap kita dalam berlisan, dan yang kedua, adab-adab dalam berbicara. Yang pertama, sikap-sikap dalam berlisan. Nah, kita sebagai seorang muslim memang sudah semestinya menjaga lisan kita dari perkataan atau tulisan yang merugikan. Nah, di bawah ini kita akan bahas sikap-sikap yang perlu kita lakukan untuk menjaga lisan kita. Apa saja ya? Mari kita simak. Yang pertama, menghindari sikap takabur, sombong. Yang kedua, menghindari sikap ima'ah. Apa itu ima'ah? Nanti ada penjelasannya ya. Kemudian yang selanjutnya, menghindari sikap dusta. Dan yang keempat adalah menghindari sikap caci maki. Baik, kita bahas yang pertama. Apa tadi? Menghindari sikap takabur. Nah, orang yang takabur atau sombong itu biasanya terlihat dari raut muka atau cara berbicara dan tingkah lakunya.
Dia selalu ingin tampil lebih baik dari orang lain. Dan tahukah teman-teman, orang yang takabur itu biasanya tidak mau menerima nasihat dari orang lain, tidak mau menerima kritik dari orang lain, dan juga tidak mau menerima koreksi dari orang lain. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia sudah paling benar. Dan orang yang takabur biasanya akan sangat sulit berterima kasih serta minta maaf. Jadi teman-teman, kita sebagai seorang muslim maka hendaknya bersikap rendah hati, jangan bersikap takabur atau sombong. Kemudian tadi yang kedua, menghindari sikap ima'ah. Apa itu sikap ima'ah? Ima'ah adalah sikap mengikuti atau meniru orang lain tanpa pendirian. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri orang yang memiliki sikap ima'ah. Yang pertama, ikut-ikutan, yaitu melakukan apa yang orang lain lakukan. Apabila ada orang yang berbuat baik, maka dia ikut berbuat baik. Namun apabila ada orang yang lain berbuat buruk, dia pun ikut berbuat buruk. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menjadi orang yang suka ikut-ikutan, yang berkata, jika orang-orang baik, maka kami juga akan berbuat baik. Dan jika mereka berbuat zolim, maka kami juga akan berbuat zolim. Akan tetapi, mantapkanlah hati kalian, jika manusia berbuat baik, kalian juga berbuat baik. Namun, jika mereka berlaku buruk, janganlah kalian berbuat zolim." Hadis riwayat Tirmizi. Jadi teman-teman, ikut-ikutan itu boleh ya, tapi ikut-ikutan dalam hal kebaikan. Keburukannya jangan diikuti. Baik, ciri-ciri ima'ah yang kedua, tidak memiliki prinsip dalam bersosialisasi. Biasanya hal itu dikarenakan kurangnya ilmu. Yang berikutnya, orang yang ima'ah mudah menyimpulkan tanpa dicermati terlebih dahulu. Misalnya ada sesuatu berita, dia langsung menyimpulkan, oh seperti itu. Tidak dicermati dulu, nggak dicari tahu dulu benar atau enggak. Kemudian, sikap ima'ah itu bisa loh kita cegah dengan beberapa cara. Contoh diantaranya, mencari teman yang baik dan soleh. Nah ini harus ya, kita memang harus mencari teman yang soleh. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Yang kedua, istiqomah dalam kebaikan. Nah, ketika kita sekali melakukan kebaikan, maka teruskanlah. Jangan berhenti pada satu kebaikan. Hari ini kita melakukan kebaikan, besok kita melakukan kebaikan, dan seterusnya. Itu namanya kita istiqomah. Istiqomah itu baik ya, walaupun hal baik yang kita lakukan itu kecil, tapi kalau secara istiqomah atau terus menerus, itu yang disukai oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah istif'al, bertahan dan berikhtiar. Yang keempat, selalu menambah ilmu dan pemahaman kita dalam berbagai bidang yang bersumber pada ajaran agama. Dan yang terakhir adalah hendaknya senantiasa kita mempunyai sikap tabayun. Ada yang tahu apa itu tabayun? Ya, tabayun melakukan konfirmasi terhadap informasi yang kita terima. Jadi, kalau ada info, berita yang kita terima, jangan langsung percaya atau judge, oh itu benar. Tapi kita cari tahu dulu, apakah itu memang benar atau tidak. Karena kalau itu tidak benar, nanti jatuhnya jadi apa? Jadi fitnah. Baik, yang selanjutnya, sikap-sikap yang perlu kita lakukan dalam menjaga lisan kita. Yang ketiga adalah menghindari sifat dusta. Apa itu dusta? Dusta adalah kabar yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kita sebagai seorang muslim seharusnya kita menghindari perbuatan dusta. Selain dusta yang disengaja, ada juga dusta yang seringkali tidak dihiraukan, yakni dusta ketika bercanda. Bahkan hal ini menjadi lazim dan pemakluman. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seorang hamba sampai dia meninggalkan berdusta dalam gurauan dan meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam posisi yang benar. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani.
Nah, sehubungan dengan hal itu, agar tidak terjebak dalam dusta, seseorang perlu mulai menjaga kebersihan hati dan pikiran. Kemudian lisan perlu dibiasakan agar hanya mengucapkan kebenaran dan kejujuran. Selain itu, seseorang yang menghindari dusta senantiasa menahan apapun yang tidak benar dan tidak perlu diucapkan, termasuk ketika bercanda. Jadi, bercanda itu nggak boleh ya? Boleh dong, tapi sebisa mungkin kita jauhkan bercanda itu dari sifat dusta, dari kebohongan-kebohongan. Walaupun itu membuat orang bahagia, ya kalau bisa dengan tidak berbohong atau tidak dusta, kenapa tidak, gitu kan? Baik. Yang keempat, menghindari sikap mencaci maki. Mencaci maki itu apa? Mencaci maki itu adalah mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata tidak sopan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Kalian bisa baca ya. Saya akan bacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Arti dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Jadi sebisa mungkin kita tahan mulut kita tahan lisan kita dari mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, apalagi sampai mengolok-ngolok. Mungkin tanpa sadar lisan kita mengeluarkan kata-kata yang nggak baik, maka cepat-cepatlah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Atau misalnya dulu kalian tuh suka mengolok-olok nama orang tua teman kalian, diolok-olok, disebut-sebut nama orang tuanya. Nah, jangan lagi seperti itu. Karena kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik, maka lebih baik diam. Nah, itu tadi adalah sikap-sikap dalam berlisan. Ada 4 ya. Apa tadi? Menghindari sifat takabur, menghindari sikap ima'ah, menghindari sikap dusta, dan juga menghindari sikap mencaci maki. Yang berikutnya, kita berbicara tentang adab-adab dalam berbicara. Nah, adab berbicara adalah tata cara berbicara yang sesuai dengan anjuran Islam. Yang pertama, berkata baik atau diam. Nah, kalau kita tidak bisa berkata-kata baik, lebih baik diam aja gitu. Kemudian yang kedua, lebih utama sedikit dalam berbicara. Jadi langsung to the point aja. Kalau memang udah jelas ya udah, nggak usah berbasa-basi panjang lebar gitu. Apalagi yang tidak tidak ada faedahnya. Jadi lebih baik sedikit dalam berbicara. Yang ketiga, kurangi berdebat meski kita berada di posisi yang benar. Kemudian yang selanjutnya, berbicara dengan suara yang jelas, tenang, dan tidak tergesa-gesa. Yang kelima, berbicaralah hal-hal yang bermanfaat. Yang keenam, menghindari ghibah atau menggunjing orang lain dan namimah. Namimah itu kita mengadu domba. Kita tidak suka dengan teman kita si A, maka kita mengadu domba dia dengan si B. Nah, itu namanya namimah atau kita mengadu domba. Kemudian yang berikutnya, menghindari berkata kasar, keras, dan menyakiti perasaan orang lain. Intinya sih, adab-adab berbicara, kalau memang kita nggak bisa berkata-kata baik, lebih baik kita diam. Atau lebih baik kita bicara yang penting-penting aja. Daripada kita bicara banyak, tapi nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, nyakitin hati orang lain. Nah, jadi lebih baik diam, ya nggak? Nah, ini ada contoh yang menyakiti hati orang lain. Mungkin kalian pernah dengar
bullying gitu ya. Jadi tahukah kalian, seorang yang melakukan tindakan bullying ini bisa dituntut loh di akhirat. Jadi macam-macam ya bentuk zalim dari lisan kita. Salah satunya adalah bullying. Bermacam-macam bentuk zalim, seperti zalim secara fisik, lisan maupun perasaan. Tidak terkecuali ketika kita menghina orang lain di depan umum agar dia menjadi bahan tertawaan, seperti tradisi bullying ini. Kalau tradisi bullying ini kan kita mengolok-olok orang lain supaya dia ditawakan oleh orang lain. Itu sudah masuk ke dalam bullying. Bagi sebagian orang atau bagi sebagian kita, mungkin bisa membuli orang itu adalah prestasi. Tapi tahukah kalian, ketika kalian berada di posisinya dia, ketika kalian yang dibully, apa yang kalian rasakan? Sakit hati kan? Atau meradang? Atau mungkin kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa balas, kita hanya diam mungkin, atau bahkan menangis. Jadi berhati-hati ya teman-teman. Memang benar, korban bullying kita misalnya, atau kita nggak bisa membalas ketika di dunia. Akan tetapi bisa jadi di akhirat nanti balasannya. Atau misalnya kita menjadi korban bullying, kita akan menuntut orang yang bully kita itu nanti ketika di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah melupakan tindakan kezoliman antar sesama hambanya. Allah berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 42 yang artinya, janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena melihat siksa. Quran Surah Ibrahim ayat 42. Jadi jangan menganggap bahwa di dunia dia tidak bisa membalas apa yang kita lakukan, dia lemah. Tapi hati-hati, di akhirat nanti Allah yang akan membalas apa yang kalian lakukan terhadap orang lain. Kezaliman yang sering kita lupakan, padahal Allah selalu menghitungnya. Ada malaikat di samping kiri kanan kita setiap waktu yang mencatat apa yang kita lakukan. Jika tidak kita selesaikan di dunia, maka berlanjut sampai di akhirat. Nabi SAW pernah bercerita tentang orang yang bangkrut karena sebuah kezaliman. Beliau bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Lalu Rasulullah menjelaskan, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun, ia telah menghina si A, menuduh berzina si B, memakan harta si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E. Maka si A diberi pahala kebaikannya dan si B, si C, dan seterusnya diberi pahala kebaikannya. Apabila amal kebaikannya habis sebelum terbayar semua kezalimannya, dosa-dosa mereka yang dizalimi itu diambil, lalu dilemparkan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini adalah hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman, kalian rajin sholat, rajin puasa, tapi mulut kalian tidak bisa kalian kontrol. Menghina, membuli teman, atau menuduh, memakan harta, dan lain-lain, maka bisa jadi kebaikan-kebaikan kalian itu, pahala-pahala kalian itu malah akan lari ke orang yang kalian hina, orang yang kalian olok-olok. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai kita rajin sholat tapi kita masih menghina orang lain, kita rajin puasa tapi kita masih suka menuduh orang lain. Jadi harus seimbang, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat senantiasa buat bekal kita di akhirat nanti, ya. Kalau memang kita hilaf, bersalah, maka cepat-cepat bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Nah, kemudian di sini ada tokoh inspirasi dari Abu Dzar Al-Ghifari yang dia bersalah akibat lisannya. Jadi suatu ketika para sahabat Rasulullah SAW sedang berdiskusi. Suasana mulai memanas ketika orang-orang mulai mengemukakan pendapatnya tentang suatu masalah. Abu Dzar, salah satu yang hadir dalam majelis tersebut, juga mengemukakan pendapatnya. Saya usul agar para pasukan melakukan ini dan itu. Bilal menyahut, usul Anda kurang tepat.
Mendengar Bilal menyalahkan pendapatnya, Abu Dzar kesal, lantas berkata, "Engkau juga menyalahkanku, wahai anak budak hitam." Bilal tersinggung dan marah, lalu pergi sambil berkata, "Demi Allah, akan aku laporkan Anda kepada Rasulullah." Sesampai di rumah Rasulullah, Bilal mengadu, "Ya Rasulullah, tidakkah Anda mendengar apa yang dikatakan Abu Dzar kepada saya?" Rasulullah menjawab, "Apa yang dikatakan Abu Dzar kepadamu?" Bilal menjawab, "Dia memanggilku anak budak perempuan hitam." Rasulullah marah, lalu memanggil Abu Dzar. Abu Dzar segera pergi ke masjid untuk menemui Rasulullah. Sesampainya di masjid, Abu Dzar mengucapkan salam. Dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Rasulullah lalu bertanya, "Wahai Abu Dzar, benarkah engkau menghina ibu Bilal? Sungguh, di dalam dirimu masih terdapat perilaku jahiliyah." Lalu Abu Dzar menangis dan meminta maaf kepada Rasulullah SAW dan memohon agar dimintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, ia keluar dari masjid dalam keadaan menangis dan segera menemui Bilal. Setelah bertemu Bilal, ia meletakkan pipinya di tanah sambil berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mengangkat pipiku sebelum engkau menginjakku agar engkau memaafkanku." Bilal berkata, "Anda lebih mulia dari saya." Dan Bilal pun terharu melihat sikap Abu Dzar. Lalu mereka berpelukan sambil menangis. Nah, ini tadi perkataan apa yang membuat Bilal sakit hati. Jadi Abu Dzar mengatakan bahwa dia adalah anak dari budak hitam. Mungkin menurut dia perkataan itu biasa saja, tapi itu sangat menyakiti hati Bilal, hingga Rasulullah pun ikut marah dan memanggil Abu Dzar. Jadi teman-teman, tetap selalu berhati-hati dalam menjaga lisan, berhati-hati dalam berkata-kata. Jangan sampai nanti seperti Abu Dzar, yang dia akhirnya meminta maaf kepada Bilal. Coba diingat-ingat, lisan kita pernah nggak secara tidak sengaja menyakiti orang lain? Jangan orang lain, mungkin orang tua kita, ibu kita, yang tanpa sengaja misalnya kita dimintai tolong, dimintai bantuan, tapi kita berkata kasar, berkata keras kepada ibu kita. Jika seperti itu, maka segeralah meminta maaf. Seringkali kata-kata yang kita ucapkan itu secara tidak sadar menyakiti orang lain, seperti contoh yang tadi itu ya. Berpikir sebelum berbicara seringkali menjadi suatu hal yang penting. Tujuannya adalah agar kata-kata yang diucapkan dapat membawa manfaat. Imam Syafi'i menjelaskan, apabila seseorang ingin berbicara, hendaklah berpikir dulu. Bila jelas masalahnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu, maka janganlah ia berbicara hingga nampak masalahnya. Berbicara yang baik artinya kita membicarakan hal-hal yang benar dan bermanfaat. Untuk itu, agar seseorang senantiasa terbiasa berkata-kata yang baik, sikap dan perilaku tertentu perlu dilakukan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, di sini aja sih perilaku yang harus kita lakukan agar kita bisa menjaga perkataan kita. Nah, ini beberapa hal atau beberapa sikap atau perilaku yang harus kita lakukan. Sebentar ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bertanya, "Tahukah kamu apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang ia tidak sukai." Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan?" Rasulullah berkata, "Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu tentang dirinya, maka berarti kamu telah menghibahnya atau mengunjingnya. Namun apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah menfitnahnya atau menuduhnya tanpa bukti."
Hadis riwayat Muslim. Jadi kita membicarakan dia, kalau misalnya itu tidak benar, maka jatuhnya ke fitnah. Kalaupun itu benar dan orang yang kita bicarakan itu tidak suka, maka jatuhnya adalah ghibah. Nah, adapun dosa ghibah itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan pula mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, jadi orang yang ghibah itu diumpamakan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Jijik kan? Maka sebagai seorang muslim, hendaknya kita menghindarkan diri dari perilaku ghibah. Nah, untuk menghindarkan diri dari perilaku ghibah, apa sih yang harus kita lakukan? Contoh yang pertama, mengingat bahwa semua amalan yang kita lakukan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ucapan. Yang kedua, mengingat aib sendiri yang seharusnya lebih diperhatikan. Ngapain kita ngomongin orang lain? Kita belum tentu baik, lebih baik dari dia loh, dari dia yang kita omongin. Yang ketiga, ketika akan menjelekkan orang lain, anggap diri kita tidak lebih baik darinya. Keempat, tinggalkan perkumpulan yang sedang ada ghibah di dalamnya. Misalnya kita lagi kumpul dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ternyata dia lagi ngomongin orang, ya udah kita nggak usah mendekat, kita jauh-jauh aja dari dia supaya kita nggak terikut. Yang berikutnya, bergaul dengan teman yang baik. Perilaku seseorang seringkali dipengaruhi oleh perilaku orang lain, salah satunya teman atau sahabat. Sebagian orang terjerumus untuk melakukan kemaksiatan karena pengaruh teman bergaul yang kurang baik. Namun, sebagian orang justru mendapatkan hidayah dan banyak kebaikan disebabkan bergaul dengan teman-teman yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin tidak akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bergaul dengan teman yang baik atau soleh akan mendatangkan banyak kebaikan. Kebaikan yang akan diperoleh seseorang yang berteman dengan orang yang soleh barangkali lebih utama daripada harumnya aroma minyak wangi. Orang yang soleh atau teman yang baik akan mengajak kita pada hal-hal yang bermanfaat. Dia juga akan memberi kita nasihat kalau misalnya kita salah. Selain itu, dia akan mengingatkan kita dari hal-hal yang membuat kita celaka. Dia juga senantiasa memotivasi kita untuk mentaati Allah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, dan bersabar dengan kekurangan orang lain. Nah, lebih dari itu, dia juga mengajak untuk berakhlak mulia, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun sikap. Jadi, kalau bergaul dengan teman yang baik, maka kita akan ketularan baik. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar membolehkan ghibah. Sebagaimana pendapatnya, menggunjing itu walaupun haram hukumnya, tetapi boleh pada hal-hal tertentu demi suatu kemaslahatan. Alasan yang membolehkannya di sini harus berpedoman pada syariat. Nah, ada 6 macam sebab yang membolehkan adanya ghibah. Keenam ghibah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadu atas tindak kezaliman pada penguasa atau pihak berwenang. Kedua, meminta tolong agar dihilangkan dari suatu perbuatan mungkar. Yang ketiga, meminta fatwa pada seorang ulama. Yang keempat, meminta kaum muslimin mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan. Yang kelima, membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Yang keenam, menyebut orang lain dengan sebutan yang makruh. Namun, jika ada ucapan yang bagus, itu lebih baik. Itu ya, teman-teman. Jadi, ada ghibah yang diperbolehkan, ada pengecualian, ada 6 hal seperti yang ini. Jadi, jangan mentang-mentang kan ghibah boleh. Jadi, nggak apa-apa. Boleh. Tapi kalau misalnya kita
membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Misalnya terang-terangan kita melihat teman kita mencuri, kita kasih tahu dong kalau dia sedang mencuri supaya dia dapat pelajaran. Nah, itu boleh membicarakan dia, tapi jangan sampai berlarut-larut. Kalau misalnya masalahnya udah selesai, ya udah, nggak usah dibicarakan lagi. Nah, jadi itu tadi materi kita hari ini tentang jaga lisanmu dan juga jaga kata-katamu. Semoga senantiasa mulut kita, lisan kita itu selalu dituntun, selalu dibimbing untuk berkata-kata yang baik, untuk berkata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Pun misalnya bukan lisan, tapi tulisan kita adalah tulisan-tulisan yang bermanfaat. Menulislah yang bermanfaat agar menjadi amal jariah nanti buat kita. Kan kalau tulisan kita dikenang, misalnya kita menulis sesuatu yang baik atau nasihat, kalau dilakukan oleh orang lain atau menjadi jalan hidayah bagi orang lain, maka pahalanya akan mengalir ke kita. Jadi kita usahakan kita selalu berkata-kata yang baik, menulis yang baik, dan senantiasa selalu beristighfar dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga apa-apa yang sudah hari ini kita dengarkan bersama bisa menjadi pelajaran buat kita semua, bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, terutama juga buat saya pribadi. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Ketika ada pertanyaan silahkan bisa melalui WA group atau Japri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.